Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Bapak John Anderson Hutapea. Kali ini Bapak akan mengajarkan pendidikan karakter sepesona. Pendidikan karakter sepesona itu diajarkan oleh dua guru, yaitu saya sendiri dan suster kepala sekolah, yaitu Lediana Sinaga SPD. Apa yang melatar belakangi adanya serpesona tersebut? Yang pertama adalah kurikulum 2013 yang mengharapkan bahwa seluruh siswa-siswi kami harus berkarakter, sehingga itu menjadi digunakan pada nilai-nilai kehidupan atau living values, sehingga suatu kebiasaan yang memiliki karakter. Apa solusi dari ini? Maka solusinya adalah bahwa siswa kami yaitu mempelajari karakter serpesona. Apa itu serpesona? Serpesona merupakan singkatan dari Misericordiae Aedificat Personam. Jadi serpesona itu adalah singkatan. Ini serv ini diambil dari sini ya. Terus visona itu diambil dari sini. Sona itu dari sonam ya. Yang artinya adalah membangun karakter cinta berbelas kasih. Materi kita kali ini adalah belas kasih atau mengasihi. Nah, kompetensi dasar yang diharapkan adalah bahwa siswa menyadari pentingnya mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapannya itu yang sangat penting. Tujuan kita mempelajari ini adalah agar seluruh siswa-siswi kami menunjukkan keinginan rasa sayang kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam keadaan apapun. Yang berikutnya, siswa mampu melakukan sikap perilaku mengasihi kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam keadaan apa itu belas kasih? Belas kasih atau kepedulian adalah emosi atau perasaan manusia yang lebih kuat dari empati, yang biasanya memunculkan untuk mau menolong dan terlibat dengan kehidupan orang lain dan untuk mengurangi penderitaan orang lain. Jadi yang terdapat dalam nilai belas kasih itu adalah simpati, empati, peduli, murah hati, memaafkan atau mengampuni. Bapak akan menceritakan suatu cerita yang berjudul Sadar Setelah Regret, yang dituliskan oleh saya sendiri, John Anderson Hutapea. Cerita ini itu cerita nyata oleh siswi kami di SMP Fatimah 2. Berikut ceritanya. Saya Lita, seorang wanita yang bersekolah di SMP Fatimah 2 Sarudik, adalah seorang wanita yang ceria. Namun banyak hal yang kadang-kadang muncul di pikiran saya. Sesuatu hal yang selalu mengganggu, yaitu keluarga saya yang dulu bahagia dan harmonis buat saya ternyata berubah. Entah apa yang saya rasakan saat ini. Bangun pagi hari, saya mulai melakukan aktivitas, mulai merapikan tempat tidur, mencuci piring, mencuci pakaian, memasak nasi, mengurus adik mulai pakaian, dan memberikan sarapannya. Ini semua saya lakukan karena ibu saya sakit. Seminggu lamanya ibu saya sakit ternyata menjadi beban buat saya. Kadang saya menangis untuk melakukan semua pekerjaan-pekerjaan di rumah. Tangisan saya terhapus ketika sampai di sekolah karena malu dilihat oleh teman-teman saya. Namun tangisan saya terulang kembali ketika teman-teman menjauh dari saya, ditambah tugas-tugas atau PR yang banyak dari guru matematika, menambah kesedihan air mata ini mengalir. Seorang ibu guru menghampiri saya dan berkata, "Mengapa kamu sedih? Ada yang bisa ibu bantu?" Mendengar hal itu, saya terkejut sambil menghapus air mata. Lalu saya menjawab, "Beban hidup saya banyak, Bu. Saya nggak tahan lagi." Ibu guru memberi saran dan masukan buat saya, sehingga rasa sedih mulai berkurang. Pulang sekolah, saya bertemu dengan teman yang beda sekolah. Dia menanyakan, "Kenapa kamu sedih?" Lalu saya menjawab, "Beban hidup saya banyak. Saya nggak tahan lagi." Teman saya menjawab, "Inilah jalan terbaik, tinggalkan mereka. Urus dirimu sendiri." Sampai di rumah, saya selalu berpikir, bagaimana tentang saya sendiri? Tidak ada yang mengasihi saya. Dari hal inilah saya selalu berpikir untuk meninggalkan keluarga saya dan sekolah saya. Adanya pengumuman dari guru agama
bahwa besok mulai retret saya bergegas mengumpul pakaian, handuk, gosok gigi. Saya pulang meminta izin untuk pergi retret. Ternyata ayah saya mengizinkan untuk mengikuti retret dan memberikan uang untuk keperluan saya. Dengan hati senang, saya berangkat retret selama 3 hari ke PBI Mela. Saya dan teman-teman saya saat retret bernyanyi, tertawa dan senang dengan makanan yang sudah siap saji. Pada malam hari ketiga, mau pulang saya teringat dengan keluarga. Bagaimana dengan orang tua dan adik-adikku? Mereka membutuhkanku. Pikiran itu selalu terbayang. Ingin rasanya aku pulang melihat keadaan mereka. Namun karena jauh, saya mulai menghubungi melalui handphone, namun tidak diangkat. Inilah yang membuat sepanjang malam saya menangis, karena pikiran saya, mereka tidak makan, rumah kotor, adik saya tidak terurus. Pulang dari retret, saya sampai di rumah. Saya mendengar ibu, ayah, adik tertawa di ruang tamu. Saya mengucapkan, "Salam semuanya, saya sudah pulang," sambil meneteskan air mata dan meminta maaf kepada semua anggota keluarga, terutama kepada ibu. Saya menanyakan kepada ayah, siapa orang ini? Ternyata ayah saya mencari orang untuk mengurus semua pekerjaan rumah selama saya retret. Seminggu berlalu, ibu saya sembuh. Perasaan senang saya begitu besar. Dengan setiap hari bernyanyi lagu pujian buat Tuhan. Dari ilustrasi tadi di atas, saling mengasihi di lingkungan keluarga sudah mulai berkurang. Dapat terlihat dari sikap mengasihi Lita terhadap keluarga. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya kesadaran tentang arti keluarga dalam kehidupan Lita. Seperti ketika Lita meninggalkan keluarga, lalu dia sadar akibat kesengsaraan keluarga. Berarti saling mengasihi sebaiknya tidak didasarkan atas paksaan, tetapi sebaiknya kesadaran yang dimiliki sehingga tertanam dalam diri dan menjadi karakter. Untuk tugas sebagai bahan refleksi untuk siswa kami, yang pertama, tuliskanlah apa yang menyebabkan Lita menginginkan untuk meninggalkan rumahnya. Ini dari cerita tadi ya. Yang nomor 1, kamu tuliskan. 2, siapakah yang salah dan siapakah yang benar dalam cerita tersebut. Yang ketiga, tuliskanlah sikap-sikap sebagai siswa yang baik dari suatu cerita tersebut. Yang keempat, tuliskanlah sikap-sikap sebagai siswa yang tidak baik dari suatu cerita tersebut. Dan nomor 3, yang baiknya kamu tulis. Yang keempat, yang tidak baiknya. Yang kelima, ini yang perlu. Nah, kelima ini, apa yang Anda lakukan jika hal ini terjadi kepada Anda? Demikianlah materi kita pada hari ini. Pesan saya, jadilah siswa yang berkarakter. Sekian dan terima kasih.